Halo Sobat Kompas TV, seperti biasa sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024 bersama saya Aisyah Mola Putri di Top 3 News Kompas TV. Berita pertama Sobat Kompas TV, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah terkait permohonan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Mahkamah Konstitusi menyatakan ambang batas 25% perolehan suara partai atau gabungan partai sebelumnya atau 20% kursi DPRD inkonstitusional. MK kemudian memutuskan untuk syarat mengusung gubernur diatur dengan syarat ambang batas perolehan suara di pemilihan legislatif, disesuaikan dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap. Ambang batas pencalonan gubernur di Jakarta adalah 7,5% karena jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Jakarta berada di rentang 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa. Menyatakan pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Beralih ke berita kedua Sobat Kompas TV, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jalur kereta api di Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sekjen PDIP Hasto menjelaskan pemanggilan dirinya berkaitan dengan posisinya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan Presiden 2019. Dalam pemeriksaan, Hasto membantah ada pertanyaan soal aliran dana ke dalam kasus korupsi DJKA Kementerian Perhubungan. Hasto menyebut ia mengklarifikasi soal hubungannya dengan salah satu tersangka dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta. Melakukan komunikasi secara intens, kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Ya prinsipnya, ya salah satunya mengapa nomor telepon saya itu ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Berita terakhir Sobat Kompas TV, PLT Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita kembali menegaskan Bahlil sebagai ketum Partai Golkar yang baru. Dalam pidatonya, Agus Gumiwang menyebut Bahlil sebagai kader terbaik Partai Golkar. PLT Ketum Partai Golkar itu juga mengucapkan terima kasih kepada Erlangga Hartarto atas prestasi Golkar di Pileg 2024. Kita ketahui bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar melalui SDE sebagai caketum. Hanya satu, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Nah, Sobat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya Aisyah Mola Putri pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.